Yo yo yo, halo semuanya. Selamat datang di Podcast, tempat ngobrol santai tapi tetap bernilai. Bareng gue Julia dan gue Amel. Siap-siap buat obrolan seru yang bakal bikin otak lo makin encer tapi tetap enjoy nih, gengs. Nah, bener banget nih Mel. Di podcast kali ini kita bakal bahas tentang apa ya kira-kira yang pastinya udah rame banget di kehidupan kita dan sudah masuk ke ranah pendidikan nih Mel. Nah, betul. Jadi karena di episode yang sebelumnya kita udah sempet ngebahas tentang What If AI Doesn't Come. Jadi di episode kali ini kita tuh bakal ngebahas tentang AI juga, tapi khususnya di teknologi yang lagi kontroversial nih Jul. Boleh kali di-spill dikit-dikit? Nah, jadi kita mau bahas tentang is AI truly kontroversial. AI itu sebenarnya lawan atau teman sih? Nah, jadi di podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang itu guys, gitu. Nah oke, jadi AI ini kan yang kita tahu emang udah cukup banyak banget memberikan kita manfaat ya Jul untuk para pelajar dan mahasiswa. Nah jadi dari banyaknya manfaat itu kan ada namanya tuh sistem pembelajaran otomatis, terus juga ada aplikasi-aplikasi edukasi yang berbasis AI, sampai ada alat penerjemah bahasa kan. Nah itu tuh udah pasti sangat membantu kita banget sebagai pelajar dan mahasiswa dong. Nah tapi dibalik semua manfaat yang ada, udah pasti ada nih muncul kontroversi yang mungkin dari sisi-sisi negatif penggunaan AI. Jadi banyak masyarakat ini tuh yang ya pro kontra lah ya karena adanya si AI ini, karena apalagi di bidang integritas akademik penggunaan AI ini tuh banyak jadi potensi kecurangan gitu loh. Nah makanya banyak masyarakat yang bingung sebenarnya AI ini tuh termasuk kontroversial atau enggak sih gitu. Nah jadi di podcast kita kali ini kita bener-bener bakal ngupas habis semuanya, apakah itu etis digunain atau cuma sebagai tantangan pembelajaran atau pengawasan, atau juga sebagai proses pembelajaran, atau juga bisa dapat merusak integritas akademiknya itu sendiri Mel. Jadi kita bakal ngupas tuntas semuanya di podcast kita kali ini. Menarik ya Jul, topik kita hari ini nih cukup menarik. Oke, kalau gitu mungkin kita bakalan pertama-tama kita ngebahas lihat dari sisi AI ini tuh kalau di dalam bidang pendidikan tuh kayak gimana kali ya. Nah kalau misalkan kita lihat dari sekolah menengah atas, kan udah banyak AI yang dipakai kan, pasti diterapin gitu loh. Mulai adanya dari sistem pembelajaran adaptif. Jadi sistem pembelajaran adaptif ini tuh dia bisa merekomendasikan yang lagi populer banget nih, dia tuh bisa merekomendasikan pelajaran-pelajaran yang sesuai dengan kemampuan para siswa-siswanya. Kalau kayak gitu kan pasti lebih mempermudah lah ya. Jadi kita tahu nih sebagai kemampuan kita nih semana sih, seberapa jauh ya, seberapa jauh, dan materi yang cocok sama kita tuh apa gitu kan. Itu jadi enak banget kan kalau kayak gitu, kita belajarnya jadi enjoy juga lah. Dan juga yang tadi lu bilang tadi, karena ini AI ini kan sebagai pembelajaran gitu. Ada juga aplikasi Mel, aplikasi yang mempermudah kita untuk belajar jadi mudah. Ada salah contohnya kan Akademi dan Duolingo. Jadi pernah dengar sih. Jadi aplikasi ini itu semacam kayak tolak ukur lah jatuhnya. Kayak misalkan kita udah di batas yang masih pemula kah atau masih udah master. Nah itu tuh di Khan Academy dan Duolingo ini itu bisa di sistemnya ini bisa diatur. Jadi gitu. Kalau misalkan masih pemula, kita bakal dikasih soal-soal atau mata pelajaran yang sesuai sama kemampuan kita gitu. Kalau udah master ya disesuaikan lah pokoknya gitu. Itu mempermudah sekali sih ya. Kalau misalkan kita ngomongin di sistem perguruan tinggi nih Jul, kayak kita sekarang lah ya gitu sebagai mahasiswa, karena sekarang tuh udah banyak banget universitas perguruan tinggi yang udah menggunakan AI itu sebagai proses alat pembantu belajar juga gitu loh. Contohnya kayak ada chatbots yang bisa membantu memilih juga nih atau menjadwalkan ujian para mahasiswa, atau juga membantu menulis mata kuliahnya. Jadi kita juga lebih mudah dan praktis lah gitu. Kita pasti kebantu banget kan karena adanya itu. Ya karena kan chatbot itu kan jatuhnya kayak kita
ngirim sesuatu apa nih, langsung dibalas kan. Jadi Iya. tanpa menunggu, benar. Bisa Itu dibalas mempermudah banget ya. detik aja. Iya, gitu. bener-bener. Iya, jadi gitu enak banget kan. Oh, dan lanjut nih guys, AI ini kan tadi kita udah ngebahas tentang AI ini membantu banget buat belajar. Jadi kita bakal ngebahas tentang AI dan kecurangan akademik yang digunakan mahasiswa dan siswa-siswi yang menggunakan AI ini untuk kecurangan. Ada juga kecurangan saat ngerjain tugas. Iya, itu Nah, emang temen gue yang juga ada paling bener-bener, banyak sering kejadian ha. sih. Ngerjain tugas, jawab pertanyaan itu tuh banyak banget. AI itu mempermudah kita dan bisa juga membuat kita nih jadi apa ya, hilang sadar akan kritisnya kita. Iya, jadi berpikir kritis kita makin berkurang Makin lah berkurang ya, kayak lah gitu. Nah, jadi kita bakal dapetin perspektif lain dari mahasiswanya langsung nih, karena kita juga terjun langsung nih ke lapangan nih. Oke, jadi yang kita wawancara adalah ketua BEM kampus kita, Iya, yaitu yang Zikra. Zikra. Iya, jadi mungkin dari pandangan ketua BEM kita ini kita bisa lihat perspektif dari pandangan mahasiswa lain tuh kayak gimana sih? Karena ketua BEM kita ini emang cukup concern juga sama isu tentang kontroversial AI ini gitu loh. Jadi bisa kita lihat dokumentasinya. Nah, jadi kita udah lihat cuplikannya, lalu kita nih nanya ke Zikra, beberapa pertanyaan lah kita tanya ke Zikra tentang Iya, AI betul. ini. Kita tanyanya itu bagaimana realita pengguna AI di kalangan mahasiswa nih menurut Zikra sendiri. Nah, kalau sesuai dengan pernyataan Zikra, jadi ketua BEM kita itu bilang kalau realita mahasiswa menggunakan AI udah pasti sama. Kayaknya seluruh mahasiswa tuh udah pasti sama ya realitanya. Karena memang banyak teman-temannya Zikra sendiri pun yang memanfaatkan AI itu ya disalahgunakan gitu. Nah, menurut Zikra pribadi, Zikra tuh kalau dia memakai AI ini, dia tuh selalu dipilah-pilih. Iya, dia selalu dipilah-pilih kayak mana yang memang mungkin kita bisa minta bantuan AI, tapi tetap aja kita harus mungkin Ada sebagai batasnya, referensi aja banyak. gitu. Kalau untuk AI itu mungkin kita bisa sebagai referensi aja. Nah, kalau selebihnya mungkin Zikra ini memang sering ngerjain tugas-tugasnya tuh sendiri gitu. Dan saya nanya lagi nih ke Zikra. Jadi kita menganalogikannya aja ke Zikra, kalau Iya, misalkan nih ketua BEM ini jadi dosen, apakah Zikra mengizinkan mahasiswanya memakai AI untuk tugas akademiknya? Ya. Ya ini jawabannya sih rada sedikit konyol sebenarnya ya guys. Karena dia bilang mungkin memang bakalan sedikit ngeselin bagi para mahasiswa. Cuma ketua BEM kita ini bilang kalau misalkan dia jadi dosen, dia nggak akan ngebolehin mahasiswanya pakai AI. Memang dibilang emang cukup rada ngeselin sih. Tapi kalau misalkan dia jadi dosen, dia nggak akan nyuruh mahasiswanya, nggak akan ngebolehin sama sekali mahasiswanya pakai AI. Karena kalau kayak gitu kapan bisanya gitu, maksudnya kayak mungkin kapan bisa berkembangnya kalau pakai AI terus kan, disiapin pakai AI terus kan. Mungkin memang iya kita hidup di zaman yang apa-apa udah serba canggih, Zaman ini teknologinya semakin berkembang. Iya. Tapi ada tapinya juga nih, kata Zikra, dia tidak bisa, mungkin dia bisa bilang tidak diperbolehkan, tapi kan untuk mahasiswa sendiri kan tidak mungkin tidak menggunakannya juga gitu. Iya, pasti adalah nyuri-nyuri sedikit kesempatan buat tetap pakai AI gitu kan. Dia tetap tidak memperbolehkan, tapi dia tidak melarang banget itu. Iya sih. Tetap kalau untuk buat cari referensi atau buat menambah pengetahuan juga, dia tetap memperbolehkan gitu. Oke, kalau kayak gitu kita langsung next ke question yang selanjutnya. Ada pertanyaan yang kita tanyain ke Zikra nih. Ini tuh benar-benar menyangkut topik kita hari ini banget sih. Nah, menurut ketua BEM kita sendiri itu sebenarnya AI ini udah termasuk ke dalam kontroversial atau masih butuh adaptasi aja gitu? Nah, kata ketua BEM sendiri, dia bilang kalau AI ini di dunia pendidikan memang udah di ranah yang sangat kritis banget nih. Cuman masih ada banyak orang yang masih menggunakan pemikirannya sendiri. Jadi itu belum betul. sepenuhnya banget. Iya. Cuman kata dia udah yang di masa-masa kritis lah gitu. Tapi bisa dibilang kata ketua BEM kita juga bisa dibilang masih 50-50 lah ya. Iya.
karena memang ya tergantung orang itu cara make AI-nya ini kayak gimana. Makanya masih ya rada 50-50. Kalau misalkan dia masih makainya dengan bijak mungkin nggak kontroversial, tapi kalau misalkan dia makainya benar-benar untuk ngegantiin manusianya itu sendiri, ya itu bahaya juga sih. Iya betul. Nah, di pembahasan kita selanjutnya ini, karena dari tadi kita udah ngebahas sisi negatif, sisi positif dari AI itu kayak gimana. Jadi mungkin kita bisa ngebahas sedikit solusi. Siap, dan pengawasannya seperti apa gitu. Sedikit ya solusi, mungkin cara memperbaiki penggunaan AI yang secara berlebihan tuh kayak gimana, kayak gitu kan. Nah, karena AI itu udah banyak dilihat orang sisi negatifnya aja nih Jul. Kita kan selalu mikirnya AI itu ya udah kita pakai buat kecurangan. Nah, kenapa kita nggak ngeberantas AI itu dengan AI itu sendiri? Ah, betul. Iya kan? Wah, iya bener juga ya kalau bisa dipikir ya. Jadi ini tuh memang cukup jenius lah ya. Kalau misalkan kita pikir-pikir memang kenapa nggak kita berantas AI pakai AI sendiri aja. Misalkan ada AI proctoring. Jadi AI proctoring ini tuh berguna banget untuk ujian. Kayak yang pernah kita bahas tadi, kan kita udah ngebahas kayak banyak semakin lebar lah potensi-potensi kecurangan kan. Nah, solusi kita untuk mengurangi kecurangan itu sendiri ya dengan pakai AI juga kita bisa manfaatkan dengan adanya AI proctoring ini. Jadi AI proctoring ini, kalau misalkan lo belum tahu nih ya Jul, AI proctoring ini tuh bisa mendeteksi wajah. Jadi kalau misalkan kita nengok dikit, nah itu udah kedeteksi tuh sama AI. Jadi kita tuh bener-bener nggak bisa gerak sedikit pun, nggak bisa nengok kanan, kiri, belakang. Gitu kita nggak bisa sama sekali. Tapi itu keren banget ya Mel. Maksudnya kalau bisa dibilang AI itu kalau bisa dibilang kan musuh ya. Tapi cara ngeberantasnya sendiri pun aja kita harus mengerti dulu musuhnya. Jadi kita harus masuk dulu nih ke ranah musuhnya. Itu keren banget ya. Jadi AI diberantas tapi dengan AI itu sendiri. Iya, itu bener pemikiran yang cemerlang banget. Kalau kayak gitu. Dan buktinya aja tuh AI proctoring itu sendiri udah dipakai di beberapa universitas di Indonesia. Iya, itu hebatnya sih. Itu hebatnya sih. Nah, karena tadi kita udah ngebahas banyak banget nih Jul tentang ya AI is truly controversial atau enggak. Itu kan kita dari tadi udah ngebahas banyak banget. Tapi nggak kerasa ternyata kita udah cukup lama dari tadi ngebahas itu ya. Padahal lagi seru-serunya banget nih kan, lagi hangat-hangatnya banget, lagi panas-panasnya banget. Tapi amat sangat disayangkan ya pertemuan kita cukup sampai di sini aja. Jadi kalau untuk kesimpulannya nih Jul, kira-kira apakah AI itu benar-benar udah masuk ke ranah kontroversial atau belum? Iya, jadi kalau itu sebenarnya masih dibilang iya atau enggak. Betul kata ketua BEM kita tadi ya. Karena memang betul, bisa iya atau tidak. Jadi 50-50 tergantung cara penggunaannya. Dia bisa dipakai bijak atau tidak. Jadi ya tergantung orang itu masing-masing gitu. Nah, mungkin cukup segitu aja pembahasan kita kali ini. Jadi untuk kalian semua tetap menggunakan AI secara secukupnya dan dengan bijak ya guys. Kalau begitu sampai jumpa di podcast, tempat ngobrol santai tapi tetap bernilai. Dadah.